masih kayak nggak percaya gitu namanya nempel di situ gitu. Mungkin, sangat ngaruh sekali dengan psikologis saya, Mas. Kalau lagi udah dalam gini, ngumpul gini, ya masih kayak, apa ya, masih ada, pokoknya masih ada. Biasanya dia emang suka ngilang, entar tiba-tiba muncul gitu. Tapi jalan ke depan lihat, oh dia benar-benar udah nggak ada. Sampai istighfar ini mimpi atau ini apa gitu. Kayaknya ini mimpi deh, orang-orang kayak ngomong sendiri gitu, Mas, nggak percaya gitu. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan aktor berbakat. Epy Kusnandar dinyatakan meninggal dunia di RS PON Jakarta pada 3 Desember 2025 lalu. Kabar kepergian Epy ini tentu mengejutkan bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Pihak keluarga mengungkapkan penyebab utama Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhirnya disebabkan oleh organ vital yang gagal berfungsi dan penyumbatan pembuluh darah pada bagian batang otak Epy Kusnandar. Seakan tahu akan meninggalkan dunia, video Epy Kusnandar viral menyebutkan wasiat terakhir terkait pemakaman dirinya. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Epy Kusnandar menyampaikan agar kelak ketika meninggal bisa dimakamkan di Garut, tepat di samping makam ibunya. Namun, dengan beberapa pertimbangan, Epy Kusnandar akhirnya dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman aktor Epy Kusnandar di TPU Jeruk Purut pada 4 Desember 2025 lalu berlangsung haru. Sang istri, Karina Ranau, yang mengenakan busana serba hitam, tak mampu menutupi kesedihannya saat jenazah Epy diturunkan ke liang lahat. Karina terlihat menangis histeris dan berkali-kali memanggil nama suaminya. Dirinya bahkan hampir pingsan saat prosesi berlangsung. Tidak hanya keluarga, sederetan teman artis juga tampak hadir seperti Eza Yayang, Soraya Rashid, Vina Verina, dan lainnya. Lurusin dulu belakang, lurusin lurus. Buat Kang Epy, semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan husnul khotimah, dan keluarga kuat teruskan perjuangan dari Kang Epy. Ya, gue juga kan dengar dari kabar anak-anak memang mau jalan lagi. Tuh Bang Fuad. Iya, Bang Fuad. Tuh Bang Fuad. Iya, gue dengar dari kan mau jalan lagi bermain pensiun, dan saya tahu sakitnya udah selesai nih kan, udah lama gitu kan, tiba-tiba kok nggak ada, udah gitu mau promosi Tiger movie Tiger deh, yang paling terdekat tuh movie Tiger gitu, tapi ya Allah berkata lain gitu. Usai dimakamkan, Karina Ranau dengan sedih menceritakan jika sebenarnya ada kado yang telah disiapkannya untuk mendiang sang suami. Rencananya, saat Epy berulang tahun pada bulan Mei mendatang, Karina akan memberikan hadiah umroh. Namun, takdir berkata lain. Impian itu harus pupus sebelum sempat diwujudkan. Meski berduka, Karina tidak terlalu ingin larut dalam kesedihan, sebab Karina sadar saat ini dirinya menjadi single mother yang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri.
Karina hanya ingin mewujudkan semua impian almarhum sang suami semasa hidup yang sudah diamanahkan kepadanya. Banyak sekali orang-orang yang sayang sama Kang Epi. Di makam itu tadi ibu-ibu di sana yang penjaga itu yang nongkrong di sana cerita, Bu, tiap hari banyak yang datang ke sini dari orang ini, dari tukang driver online, pokoknya dari mana-mana datang. Makanya lihat tadi ada banyak bunga gitu. Ada masih kayak nggak percaya gitu, namanya nempel di situ gitu. Mungkin sangat ngaruh sekali dengan psikologis saya, Mas. Kalau lagi di dalam gini ngumpul gini ya masih kayak apa ya, masih ada tapi masih ada. Biasanya dia emang suka ngilang tiba-tiba muncul gitu. Tapi jalan ke depan lihat, dia benar-benar udah nggak ada. Sampai istighfar ini mimpi atau ini apa gitu. Kayaknya ini mimpi deh, orang-orang kayak ngomong sendiri gitu, Mas, nggak percaya gitu. Mau gimana lagi, Mas? Ya bahwa kita semua manusia, kodratnya kita akan kembali ke sana, cuman memang kapannya itu kita tidak tahu, rahasia Allah, tapi kita pasti akan ke sana dan ya harus terima, cuman giliran kita belum tahu nih kapan gitu, kita akan merasakan itu gitu. Jadi harus kuat karena kita harus terus hidup gitu, harus menjalani kehidupan ini, apalagi saya masih punya anak gitu, pertama ya kayak QQ yang menguatkan. Biasanya kita kemana-mana bertiga, di rumah bertiga, pergi bertiga, makan bertiga gitu sama Q. Sekarang dia udah nggak ada. Lima hari pasca kepergian Epy Kusnandar, Karina Ranau masih merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Meski masih berlarut dalam duka, Karina berusaha setiap harinya ziarah ke makam sang suami. Dalam kesempatan ini, Karina secara eksklusif memperlihatkan barang kesayangan milik almarhum Epy Kusnandar seperti jaket kulit yang selalu digunakan almarhum semasa hidup. Karina juga menunjukkan beberapa barang kesayangan almarhum Kang Epy yang lain seperti sepeda ontel, gitar, hingga sepatu yang dibelikan di Pasar Loak untuk Karina. Semuanya masih tersimpan rapi. Ya udah ambil itu. Kalau hitungan saya sekarang malam 4 hari gitu mau kali udah berapa hari Ya udah, itu kemarin kita tancap iya itu. kan belum dipasang rumput. Iya. Jadi nanti kalau udah rumput baru dipakein pas bunga, Bu. Sekarang mah ditancap dulu aja, dilancip tancap, Bu. Iya. Sama kok, Bu, awetnya juga sama. Ini bunga matahari dua aja. Dua aja, ambil satu lagi. Dia harus sepasang, Bu. Iya dah, iya biasa. Sama Bapak. Iya, benar. Dua. Sini. Dua. Terus lagi. Bisa pasang. Iya boleh. Iya. Satu lagi. Kasih ya boleh. Iya. Dengan membaca kalung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآل وأزواجه وذريته ولديه ولله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب الذين أنعمت عليهم ثم نعبد إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والصالحين المخلصين الذين لم تكن مقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى النبي صلى الله عليه وسلم خير الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kasih ke Pak ya, karena di sana dingin, di Ranau dingin, bisa dipakai jaketnya.
Kalau di sini kan jarang pakai Ini ada. biar dirawat. Ini kerjaannya Pak Tini waktu itu jualan. Jualan helm. Ya, ini boleh kita buka? Coba dibuka di. Iya. Kamu sudah pensiun, Pi. Oh ya. Kamu sudah pensiun. Kamu sudah pensiun selamanya, Pi. Berarti ini jaket pertama bisa dibilang Bang Ari, waktu pas masih main sama pensiun. Ya, ini saya kasih ke bapak saya. Dirawat ya Pak. Mau dipakai di rantau, dipakai di jalan. Bapak pamit sih. Ini bajunya Iya, saya bawa di pakai pakai. Bapak Kalau pulang dulu Bapak bentar. kangen, rindu, Iya, ya. pakai ini, dijaga, dibersihin. Berarti dibilang ini jaket kesayangan almarhum ya? Bisa dibilang. Soalnya muat sama ubah. Oh, pas. Dari dulu mau ngasih bapak saya jaket kulit, cuman nggak kesampaian. Tadi saya lihat itu, tiba-tiba keinget udah izin dulu. Mbak mau pakai ntar di jalan pakai ya. Saya tadi setelah salah satu peninggalan dari Akang, tadi ada jaket kesayangannya yang sudah saya, halo Kak, yang sudah saya wariskan ke bapak saya biar dipakai di sana. Ini sekarang ada lagi nih. Ini sepeda ontel. Tuh. Ini sepeda ontel. Jadi dia itu semakin rusak, semakin rongsok, semakin ini dia makin seneng. Nah ini yang tersisa, kayaknya ini deh yang legend banget deh ini. Makanya dibawa. Iya, yang waktu jualan kecimpring dia pakai ini dikasih keranjang sama dia. Yang kita waktu jualan di Car Free Day. Nah pakai ini semua dimodif, dibikinin keranjang, dibikinin apa segala macem sama dia. Dia nyarinya yang begini-begini, dia nggak nyari yang bagus. Kenapa ya Bang Ari? Iya itu yang rusak, makanya berantem sama saya. Dia waktu itu saya ngambil ini, wah saya ribut itu mas, saya berantem itu. Saya berantem sama dia, ambilin fotonya mas, taruh sini. Ingat nggak Pi, kita berantem, aku berantem sama kamu. Jadi dia beli ini di Senen, tempat loak, kayaknya pengamen lagi butuh uang atau apa gitu, ketemulah sama Kang Epi, ditawarin lah, awalnya tuh ditawarin berapa juta gitu, gak mau, saya nggak mau, saya bilang gitu. Ini barangnya mana, ini dikirimin fotonya, udah kondisi begini mas, mana itu berapa harganya, berapa juta gitu, nggak mau, kalau mau ini tawar lagi, bilang gitu. Buat apa, emang masih bisa dihidupkan ini? Bisa katanya, bisa dihidupin ini. Jadi dia beli kabelnya apa segala macem. Saya nggak mau ngasih uang mas, dia marah. Itu dia emosi. Mungkin gue yang kerja gitu, gue yang ini, gue pengen beli ini, lo susah banget sih. Kayaknya dia waktu itu ada sih marah gitu. Emosi gitu. Ini dia beli di rongsokan. Dia bilang, Bun, ada sepatu branded Zara katanya, bagus bunda pakainya itu katanya. Ntar ya tunggu ya, itu udah saya incer katanya, bilang gitu. Hah? Beliin saya, ya namanya ini ya. Iya, Q langsung senyum aja gitu. Apa sih ngomong apa? Wah dikejar mas sama dia, dicari. Pulang-pulang pakai kotak dia dengan itunya, nih Bun, tuh bagus kan. Paling aku pakai untuk kayak foto gitu, sesi foto. Kan kalau di foto kan cuman kita nggak banyak dipakai gerak jalan atau apa. Soalnya ini kalau dipakai jalan apa sakit ke kaki, gitu sakit mas. Iya lebih ke kenyamanan. Nih dia beli keranjang ini buat jualan waktu itu. Ini
Ini semua dia Iya, yang jualan kicimpring. iya. Ya, terus beli tas nih. Ini rongsokan juga ini. Dedikasi Epy Kusnandar terhadap dunia seni peran tetap terlihat jelas, bahkan setelah kepergiannya, dengan beberapa film yang dijadwalkan rilis. Korin 2 menjadi salah satu karya terakhir Epy Kusnandar sebelum ia berpulang. Suasana haru menyelimuti jumpa pers film yang turut hadir pula istri beserta anak-anak dari Epy Kusnandar. Karina Ranau dan ketiga anak Epy kompak menggunakan kostum seragam PNS dalam mengenang Epy. Dengan lirih, Karina menceritakan bagaimana kerinduannya terhadap sang suami. Jauh sebelum ini, Epy memang sudah merencanakan datang ke gala premier film bersama keluarga. Aku hari ini pakai seragam PNS atas kehormatan buat papi yang hari ini tidak bisa hadir. Ini baju papi waktu syuting ya? Atau gimana? Aku berusaha mencari yang semirip mungkin dan akhirnya dapetnya yang ini. Jadi ya pengennya sih yang itu ya. Cuman adanya yang ini ya udah ini aja nggak apa-apa. Ya, karena kemauan papi itu waktu itu datang ke sini pakai seragam PNS sama bunda, sama anak-anak karyawan di warung barunya. Semuanya seragam pakai baju PNS, bakal jalan nanti dari sana. Pokoknya semuanya dimiripin, cuman nggak kesampaian. Akhirnya biarin aku aja yang ngelakuin. Nanti bakal tetap ada yang ngikutin aku dari belakang, pakai baju PNS juga. Paling membekas itu justru bukan saat latihan atau saat syuting, justru saat proses bepergian mau ke tempat latihan. Itu udah lama banget aku udah nggak boncengan motor sama papi, dan wah itu sangat-sangat berkesan dan aku harap itu bisa terjadi setiap hari, tapi ya sudah takdirnya mau gimana. Pesan terakhir dari papi, bukan pesan sih sebenarnya sih. Papi sempat berpamitan sama aku, tapi dia hanya cuma ngomong sekedar pamit ya. Itu pesan terakhir yang disampaikan papi sama aku. Padahal aku tahu papi mau pamit kemana. Soalnya sore-sore itu dia emang mau pergi kan ke warung yang baru itu. Tapi jam 8:30 malam dia ngomong gitu lagi, pamit ya, tanpa aku bertanya mau kemana, tanpa dia bilang mau kemana juga. Ya aku pikir harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Ya cukup menyesal tidak banyak berbicara lagi sama papi, tapi nggak apa-apa, dia udah tenang di sana. Pastinya sakit kan, saya sampai saat ini masih belum bisa menerima. Pengen nyusul rasanya, cuma makanya ini dia udah punya dress code yang memang sudah dibuat oleh panitia. Cuman kemarin pas selesai pemakaman, Bun aku mau pakai baju yang konsepnya papi aja katanya, yang udah dibeli sama papi. Karena barang-barangnya itu jauh dari kata mewah. Barang-barang suami saya itu semuanya rongsokan ya. Jadi mungkin akan kita museumkan yang harganya itu cuma 50.000, cuma 10.000 yang dia beli di Jatinegara di tempat rongsokan. Tapi itu sangat berharga karena dia seniman yang gila. Dia seniman yang gila. Dia jauh dari kata kemewahan. Semua koleksinya itu barang-barang yang rusak, barang-barang yang hancur, dan mencari itu susah. Kalau barang-barang yang mahal, yang branded bisa dibeli di mana di situ. Kalau ini dia mencarinya itu susah. Jadi rencana akan kita simpan, akan kita abadikan. Dia itu ayah yang tidak pernah mendorong anaknya untuk ayo kamu casting, ayo kamu ini. Tapi dia aksi sendiri. Dia berlatih teater, diam-diam akhirnya anaknya ngikutin.
Dia tidak pernah nyuruh, ayo kamu casting di sini, ayo kamu main film di sini, ayo nggak pernah. Dan tidak pernah membawa-bawa nama besarnya gitu untuk anak-anaknya semua gitu. Ngalir aja sendiri.